Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas awal kami, yaitu yang berjudul Hukum Kekekalan Energi Percobaan 3 oleh asisten Kak Alan. Baik, inilah anggota kelompok kami yang beranggotakan 11 orang. Teman-teman dapat melihat nama anggota kelompok kami pada PowerPoint. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini itu ada 6. Yang pertama ada energi potensial dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua ada energi kinetik dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga ada energi mekanik dan faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat ada konsep atau teori kekekalan energi. Yang kelima ada bentuk-bentuk energi dalam keseharian. Dan yang keenam, yang terakhir ada fungsi alat dan bahan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu energi potensial dan faktor yang mempengaruhinya. Energi potensial adalah energi yang ditimbulkan oleh posisi relatif atau konfigurasi objek pada suatu sistem fisik. Bentuk energi ini memiliki potensi untuk mengubah keadaan objek-objek lain di sekitarnya. Contohnya konfigurasi atau gerakannya. Contoh sederhana energi ini adalah jika seseorang membawa suatu batu ke atas bukit dan meletakkannya di sana, batu tersebut akan mendapat energi potensial gravitasi. Jika kita meregangkan suatu karet gelang, kita dapat mengatakan bahwa karet gelang tersebut mendapat energi potensial elastik. Energi potensial gravitasi dimiliki benda karena posisi relatifnya terhadap bumi. Setiap benda yang memiliki energi potensial gravitasi dapat melakukan kerja apabila benda tersebut bergerak menuju permukaan bumi, misalnya buah mangga yang jatuh dari pohon. Adapun faktor yang mempengaruhi energi potensial berdasarkan persamaannya adalah massa benda, posisi atau ketinggian benda, dan kecepatan gravitasi benda. Persamaan energi potensial gravitasi dapat dilambangkan dengan EP sama dengan M kali G kali H, yang dimana EP adalah energi potensial atau joule, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian benda. Energi kinetik dan faktor yang mempengaruhinya. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak, di mana pergerakan dari suatu benda bisa menghasilkan energi lainnya. Misalnya adalah energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik. Akhirnya energi listrik tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Dapat juga mengartikannya dengan kemampuan dalam melakukan usaha atau mengakibatkan perubahan sebagai energi mekanik. Faktor yang mempengaruhi energi mekanik meliputi energi kinetik dan energi potensial, di mana energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda, sedangkan energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian benda dan gaya yang bekerja padanya. Baik, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu mengenai teori atau konsep kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Menurut prinsip ini, total energi dalam suatu sistem terisolasi akan tetap konstan sepanjang waktu. Itu artinya, meskipun energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, tetapi jumlah total energi dalam sistem tersebut akan selalu sama. Energi sendiri dapat berpindah dari bentuk kinetik menjadi potensial, dari panas menjadi energi mekanik, atau antara berbagai bentuk energi lainnya. Sebagai contohnya, seperti setrika, di mana energi listrik pada setrika tersebut akan berubah menjadi energi panas yang dapat digunakan untuk menghilangkan kerutan pada pakaian. Bentuk energi dalam keseharian. Ada 8 macam bentuk energi dalam keseharian, yaitu yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial, yang ketiga energi cahaya, keempat energi listrik, kelima energi bumi dan energi kimia, ketujuh energi panas, dan yang terakhir yaitu
energi aman. Adapun alat dan bahan, yang pertama yaitu sensor gerak nirkabel, menggunakan ultrasound untuk mengukur posisi, kecepatan, dan percepatan objek. Sensor gerak juga berfungsi untuk memantau pergerakan perangkat, seperti gerakan miring, guncangan, rotasi, dan ayunan. Yang kedua yaitu Discover Variable System, berfungsi untuk menjatuhkan hampir semua benda kecil dengan memasang mesin cuci baja kecil dengan bantalan perekat kecil. Keduanya disertakan dalam sistem. Yang ketiga, Large Rod Base, berfungsi menopang dan menjaga posisi stabil dari statif. Yang keempat, 120 cm rod, berfungsi sebagai menopang dan menjaga posisi stabil peralatan laboratorium. Multiclamp merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menjepit statif. Kemudian ada rod dengan panjang 45 cm, berfungsi menopang dan menjaga posisi stabil peralatan laboratorium. Kemudian ada 850 Universal Interface, berfungsi sebagai penghubung antara motion sensor dan software Pesco pada komputer. Kemudian ada penjaga sensor gerak atau motion sensor guard, adalah pelindung kawat logam yang melindungi sensor gerak saat menjatuhkan benda dari atas sensor. Kemudian ada mass balance, adalah sebuah instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat. Kemudian ada Pesco Capstone, adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil praktikum dalam bentuk grafik beserta nilainya.